Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini didasari pada Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Acong berjalan melintasi sebuah tempat. Ia melangkah dengan tenang sampai seorang petugas berseragam keamanan menahan langkahnya dan berkata, "Maaf Pak, ini bukan jalan umum, hanya untuk petugas," sambil menunjuk tanda larangan di depan jalan. "Oh maaf, saya tidak tahu," jawab Acong. Apakah orang yang tidak mengetahui hukum bebas untuk tidak menaati hukum dan bebas dari hukuman? Paulus menjelaskan bahwa baik seseorang mengenal hukum Taurat atau tidak, di dalam diri mereka sudah ada hukum yang memandu dirinya. Artinya, setiap orang tahu apa yang salah dan benar di dalam hatinya. Karena itu, setiap orang akan menghadapi konsekuensi. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Roma 2 ayat 12. Tidak seorang pun luput dari hukuman. Paulus menegaskan, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Roma 2 ayat 16. Manusia tidak dapat menyembunyikan dirinya di hadapan Allah. Tuhan memberikan kepada setiap orang hati nurani. Tak seorang pun dapat berkelit di dalam ketidaktahuan. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk hidup benar, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena demikianlah seharusnya. Yang kita butuhkan bukanlah sekedar tahu, tetapi hidup menurut pengetahuan itu. Demikian renungan pagi hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar kami jadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam penantiannya, ya Tuhan. Begitu juga Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua terlaksana seturut kehendak Tuhan saja.
Bapa kami kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah juga obat-obat yang diminum boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan, berikanlah kesabaran dan sukacita mendampinginya, keluarga yang sakit. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan bermohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan ini, biarlah saudara kami sabar menghadapi COVID-19 ini, ya Tuhan. Semoga lekas sembuh. Tuhan, berkati juga makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Bapak, berkati juga lah anak-anak kami yang SMA yang kelas 12 yang saat ini sedang ujian lulusan. Berkatilah anak-anak kami semua, biar dia bisa mengisi mata pelajarannya dengan benar, supaya mereka lulus dengan hasil yang baik, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Allah kami, Engkau telah mempersatukan kami dalam doa bersama wilayah 7 GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. 2 tahun sudah Tuhan kami beribadah online. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar kami jemaat GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi dapat bersekutu bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga ya Bapak, kami berdoa untuk gereja kami, juga para pelayan gereja, agar sungguh-sungguh dan setia dan sepenuh hati dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami mendoakan Tuhan program kerja GKI Perumnas agar berdampak bagi jemaat, juga masyarakat sekitar. Bapa Sorgawi, saat ini kami beribadah on-site dan online untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu agar tetap setia mengikuti. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sampai saat ini, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, pemimpin kami. Berikanlah kepada pemimpin negeri ini, dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan pemimpin daerah. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini dengan sepenuh hati, dengan hikmat dari Tuhan. Terhadap kondisi perekonomian yang mengalami penurunan akibat pandemi, kami berdoa juga agar situasi pandemi ini segera berakhir dan proses vaksinasi berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk situasi keamanan negeri kami, kiranya tetap aman dan kondusif. Kami juga memohon Engkau melindungi dan menjauhkan kami dari segala macam bencana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.